Yo, kawan tengkorak. Apa kabar kalian? Sehat? Apakah baik-baik saja? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, langsung saja. Di kesempatan kali ini kita akan menceritakan alur mangat Crows. Selamat menikmati Kengkawawan. Shonen Champion Comic. Crows, dengan gambar seorang pria berambut pirang menggunakan jaket Tsukajan. Cover terlihat seorang pria yang sedang berdiri tegak, yang wajahnya tak diperlihatkan. Wak wak wow. Halo Mina, namaku Boya Harumichi. Aku baru saja dipanggil masuk. Hahaha. Mohon kerjasamanya ya. Crows, Volume 1, Chapter 1 yang berjudul Sekolah Para Gagak. Di pagi yang sangat sejuk, di dalam sebuah kereta ada sebuah kegaduhan. Dan seseorang berbicara. Jadi, 5.000 yennya kau bawa tidak? Ya sudah menjawab, hah? Apa maksudmu? Pria yang memalak Yasuda agak sedikit marah. Dia berbicara. Jangan main-main denganku, bodoh. Aku bicara tentang biaya laundry bajuku yang kemarin. Dengan ada ketakutan, Yasuda menjawab. Kau pasti bercanda. Seingatku, kaulah yang menumpahkan kopi itu ke bajumu sendiri. Tak terima dengan alasan Yasuda, pria besar itu memberitahu kepada teman-temannya bahwa Yasuda ingin ditelanjangi di dalam kereta. Dengan sangat kaget, Yasuda berkata, Hei, tunggu dulu Akutsu. Terungkap bahwa yang memalak Yasuda ini bernama Akutsu. Mendengar bahwa dirinya akan ditelanjangi, Yasuda lari terbirit-birit. Dan dengan cepat, Yasuda pindah ke gerbong lainnya dan dengan sigap langsung menutup pintu antar gerbong. Saat kaki kanan Yasuda menahan pintu, tanpa sadar, dompet Yasuda terjatuh. Dan ada penumpang lain yang mengambil dompetnya. Penumpang lain itu memberitahu bahwa dompetnya jatuh. Tapi Yasuda menghiraukan itu dan meminta penumpang lain itu untuk membantunya. Tapi penumpang lain itu berkata, Fuh, untuk apa aku membantumu? Tapi pria itu kepo ke dompet Yasuda dan melihat sesuatu. Oke, iklan dulu, kawan. Gambar ini berisi karakter utamanya yang bernama Boya Harumichi dengan beberapa karakter lain di gambar belakangnya. Ada sedikit tulisan, Aku 3 kali lebih kuat dan sangat suka berkelahi daripada memakai gakuran seragam sekolah atau memiliki gaya rambut surikomi, gaya rambut seperti kuil atau candi. Dan bukankah lebih baik dibenci sebagai burung gagak oleh publik dibanding menjadi burung dalam sangkar? Penumpang lain itu langsung merubah niatnya, dan dia berkata akan menolong Yasuda. Yasuda agak tuli, sambil berteriak, Yasuda bilang, Abe, apaan? Dengan santainya pria itu berkata, Aku akan menolongmu, jadi buka saja pintunya. Dengan keras, pintu terbuka. Duar! Yasuda terpental, kawan. Kawan-kawan Akutsu mulai marah dan akan segera mengeksekusi Yasuda. Saat Yasuda terpojok oleh Akutsu dan teman-temannya, penumpang lain yang akan menolong Yasuda mulai angkat bicara dan menyuruh mereka untuk berhenti. Dan berbicara pada mereka akan ada hal buruk menimpa jika mereka menyentuh Yasuda. Dan sedikit mengancam akan babak belur dan memberitahu bahwa dirinya sekuat iblis dalam hal berkelahi. Akutsu dan teman-temannya segera menggulung pria tersebut. Dengan nada keras, Akutsu bertanya, Siapa kau? Jangan sok keren kau pirang. Dengan sedikit menurunkan kacamatanya, dengan tatapan tajam, teman-teman Akutsu dan Yasuda langsung terkesima. Sambil berdiri dengan sigap, pria itu berbicara. Aku sudah memperingatkan kalian secara baik, Pak. Duar, Kepala pria tersebut menyunduli tiang kereta. Semua orang kaget. Pria itu sangat kesakitan, kawan. Akutsu marah dan langsung menendang pria tersebut. Dan berkata, Jangan main-main dengan kami, pirang brengsek. Idiot, apanya yang kekuatan iblis? Akutsu bertanya pada temannya, siapa orang ini? Tapi teman-temannya tak ada yang mengenalnya. Dalam hati Yasuda menggeram. Dia super lembah. Akutsu dan teman-temannya kembali menyudutkan Yasuda. Akhirnya, pengeksekusian Akutsu terhadap Yasuda akan segera dimulai, kawan. Scene berpindah. Nanator berbicara.
SMA Putra Suzuran, atau bisa disebut The Crow School, bahasa Indonesia Sekolah Para Gagak. Nama panggilan itu didasari oleh fakta bahwa sekolah ini hanya memiliki siswa-siswa nakal dan dibenci oleh sebagian besar orang karena dianggap pembawa sial, sama seperti burung gagak. Banyak yang menyapa Akutsu. Ternyata Akutsu dan teman-temannya adalah siswa dari SMA Suzuran. Salah satu teman Akutsu memanggil Akutsu. Saat Akutsu menoleh ke belakang, ada 3 orang pria dengan ciri-ciri. Yang pertama memakai masker, yang di tengah berambut jabrik, dan yang satu lagi berambut klinis memakai kacamata hitam. Yang berambut jabrik berbicara pada Akutsu. Sepertinya Senior Bando telah kembali di masa skorsnya. Apa kau masih lengah setelah ada ancaman dari sang harimau kembali, hah? Kau rubah sialan. Salah satu teman Akutsu tak terima dengan ucapan itu. Tapi Akutsu segera menahannya dan berkata, "Hahaha, jadi kau mengkhawatirkan Bandousan ya? Sepertinya sudah jelas kalian akan diurus terlebih dahulu oleh Bandousan." Mendengar perkataan Akutsu yang mengejek mereka bertiga, pria bermasker dan berambut jabrik dengan santainya berbicara. "Kalian pikir kalian bisa memandang rendah kami? Malah kami yang akan membunuh kalian." Narator sedikit memberikan quote kawan, dalam lingkungan orang-orang macam ini, satu-satunya hal yang bisa kau percaya hanyalah kekuatanmu sendiri. Shin berpindah ke tempat lain. Di dalam ruangan kantor, Halo, Mbak Aoyama. Aku Boya Harumichi. Baru saja aku dipanggil masuk. Maaf, aku terlambat. Ternyata yang berbicara ini pria yang mengaku memiliki kekuatan iblis, kawan. Bapak Aoshima menjawab, "Namaku Aoshima, bukan Aoyama. Cobalah untuk menghafal nama pengawasmu." Bapak Aoshima menyuruh Boya untuk menunggu sebentar. Belum genap 1 hari, Boya Harumichi sudah membuat pusing pengawasnya, masih dengan tertawa cengengesan. Dengan gelagat pusing, dalam hatinya, Bapak Aoshima berbicara, "Lagi-lagi orang aneh dipindahkan ke sini." Di ruangan yang sama, Yasuda sedang berbicara dengan bapak-bapak pengawas yang lainnya. Tetapi Yasuda tak mengungkapkan semua kronologinya. Bapak-bapak pengawas itu heran, apakah Yasuda benar-benar hanya menggunakan celana dalam dan lari dari stasiun ke sini? Saking seringnya dibully, Yasuda sudah mulai terbiasa dengan hal tersebut. Tiba-tiba, Yasuda dan Harumichi bertatapan. Saat Harumichi bertanya kenapa Yasuda, kenapa dia hanya memakai celana dalam, Yasuda langsung marah dan mengambil kursi untuk menghantam Harumichi. Pertikaian mereka akhirnya dilerai oleh pengawas yang ada di kantor itu. Akhirnya mereka berdua mengobrol. Yasuda babak belur, ditelanjangi, dan kehilangan dompetnya. Mendengar cerita Yasuda, Harumichi tertawa terbahak-bahak. Dengan nada keras, Yasuda bilang, "Kau tak akan mengerti perasaanku saat berlari dari stasiun menuju ke sini." Yasuda menahan malu kawan. Tiba-tiba Harumichi ingat bahwa dompetnya ada padanya. Ia sudah terkapar dan akan menghantam Harumichi menggunakan batu bata. Dari kejauhan, kedua pengawas sedang memantau dan Pak Aoshima berasumsi bahwa Yasuda dan Harumichi sudah pernah bertemu sebelumnya. Dengan salah penyebutan nama, Yasuda menjadi Yasui. Harumichi mengeluarkan sebuah foto dan bertanya kepada Yasuda. Yasuda terkaget-kaget. "Ah, itu kan foto yang ada di dalam dompetku." Lalu Yasuda menjelaskan bahwa wanita itu adalah kakaknya. Tapi Harumichi tak langsung percaya. Harumichi menyangka bahwa Yasuda adalah anak yang dibuang pada saat masih kecil. Walaupun Harumichi masih sedikit ragu bahwa yang ada di dalam foto itu adalah kakaknya Yasuda, Harumichi mengatakan akan membalas dendamnya. Walaupun Yasuda tahu bahwa ada niat terselubung di balik ini. di dalam ruangan tahun kedua kelas nomor 3 atau kelas C, sambil ditemani oleh Pak Aoshima, Harumichi terlihat sedang memperkenalkan dirinya. Tapi bicaranya malah ngelantur seperti berbidato tak jelas arahnya kemana dan tidak mau diganggu. Boya kesal karena pidatonya harus disudahi oleh Pak Aoshima. Dan Pak Aoshima pun menyuruh Boya untuk segera duduk di bangkunya dan memperkenalkan bahwa ada murid baru yang bernama Boya Harumichi kepada teman-teman sekelasnya yang lain. Terungkap, ternyata Pak Aoshima bekerja sebagai guru pengawas di sebuah sekolah. Dan terungkap lagi
Harumichi Boya adalah siswa baru di sekolah Zuzuran. Tiba-tiba, Boya mendengar ada yang berbicara di belakangnya dan meledek rambut dan namanya. Catatan kaki. Boya dalam bahasa Jepang berarti anak lelaki. Saat Boya menoleh ke belakang, ternyata yang meledek itu adalah pria yang berambut jabrik kan kawan. Tak ambil pusing, Boya langsung membuka sepatunya, melemparkan sepatu itu dan mengenai wajah pria itu. Semua orang terkejut. Pria berambut jabrik itu bertanya dengan nada keras, "Apa yang kau lakukan?" Sambil tertawa, Boya menjawab, "Hahaha, sepertinya sepatuku terbang dengan sendirinya." Hahaha. Pria berambut jabrik itu marah. 50 menit berlalu. Bel istirahat pun berbunyi. Boya merasakan perbedaan 50 menit belajar dan 50 menit bermain terasa berbeda. Apa kalian juga seperti itu, kawan? Terdengar di depan ruangan kelas Boya, banyak orang-orang yang berjalan. Dan ternyata, Boya melihat orang-orang yang mempunyai persoalan dengannya, dan ya sudah. Buya pun langsung mengejarnya. Melihat Buya yang sedang tergesa-gesa, pria berambut jabrik itu mencoba membuntuti Buya. Shin berpindah ke tempat lain. Di dalam toilet sambil merokok, Akutsu menceritakan pada kawan-kawannya bahwa Makoto Sugihara yang berambut klimis rapi yang selalu menggunakan kacamata hitam, tahun kedua ruangan 1 atau A, Honju Toshiaki yang selalu memakai masker dari tahun dan kelas yang sama. Lalu Kirishima Hiromi yang berambut jabrik tahun kedua dari ruangan 3 atau C. Mereka akan dihajar oleh bandesan dan beranggapan bahwa mereka akan menguasai murid-murid di kelas 2. Akutsu juga mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia mempunyai niatan untuk menguasai Suzuran saat Bandausan dan senior yang lainnya lulus. Terdengar pintu toilet ada yang membuka. Ternyata yang datang adalah Boya. Akutsu menanyakan kenapa dia ada di sini. Teman Akutsu menjawab, mungkin dia murid pindahan baru. Akutsu dan kawan-kawan kaget. Ada orang yang datang lagi. Saat Boya menoleh ke belakang, tanpa ampun, Hiromi menyerang Boya dan membenturkan kepala Boya ke marmer toilet. Akutsu dan kawan-kawannya kaget, mengeluarkan keringat dingin, dan hanya bisa terdiam melihat keberingasan Hiromi. Saat dipikir sudah menghabisi Boya, Hiromi langsung melihat ke arah Akutsu dan kawanannya dan berkata, "Ini berlaku untuk kalian juga. Kalau kalian hanya menjilat para senior." Tapi tiba-tiba, Boya bangkit dan menghajar balik Hiromi. Sambil berdarah-darah, Boya menarik kerah Hiromi dan berkata, "Apa maksudmu landak sialan? Kau seperti kakek-kakek yang bosan hidup. Aku kesini karena ada urusan dengan mereka." Sambil menahan rasa sakit, Hiromi lalu bangkit dan mencoba untuk menghantam balik, tapi serangan itu ditahan oleh Boya. Dengan strike kanan, Boya membalasnya. Hiromi terpental jauh keluar toilet. Akutsu dan kawan-kawannya tercengang melihat kejadian itu. Kembali ke tujuan utamanya, Boya lalu menutup pintu toilet tersebut. Akutsu dan kawanannya bersiap untuk melawan Boya. Dengan senyuman Joker, Boya mengatakan, "Kejadian tadi pagi yang menimpa aku dan Yasui akan kubayar penuh sekarang." Melihat ada alat pel, Akutsu mengambil dan membuatnya sebagai senjata dan mengancam bahwa mereka berlima. Di luar toilet, terlihat dengan sulitnya Hiromi mencoba untuk berdiri. Kejadian di toilet terpotong, kawan. Ya sudah agak sedikit bingung, kenapa bajunya ada di tangan Harumichi. Harumichi menjelaskan lagi kepada Yasuda bahwa Harumichi sekuat iblis. Tapi Yasuda masih bingung, kenapa dia mau melakukan itu? Dengan muka Joker yang penuh dengan harapan, Harumichi menjawab, "Semuanya ini kulakukan hanya untuk kakakmu." Yasuda menjelaskan bahwa di sekolah ini, orang seperti Akutsu adalah bawahan. Harumichi memotong pembicaraan bahwa Harumichi sedikit banyaknya sudah tahu mengenai sekolah ini. The Crow School kan? Apa salahnya dengan gagak? Dibandingkan dengan burung malang yang dikurung dalam kandang dan lupa cara terbang, gagak jauh lebih baik. Dan aku puas menjadi burung gagak.
Yasuda terdiam mendengar kata-kata itu. Di toilet yang sebelumnya, banyak murid Suzuran dan Pak Aoshima terkejut. Melihat toilet yang porak-poranda seperti kapal pecah, Akutsu dan 4 orang temannya terkapar dan Hiromi yang babak belur, Pak Aoshima menanyakan siapa yang melakukan ini, tetapi tak ada yang mengetahuinya. Seseorang berbicara. Jika senior Bendo, Yamazaki, dan Senda tahu, mereka tidak tinggal diam. Di tempat lain, di dalam loker room ruangan olahraga, terlihat Honju kesal dengan keadaan yang kurang menguntungkan untuk mereka. Karena sebentar lagi, seniornya Bando akan segera bergabung kembali dengan Yamazaki dan Senda. Sampai-sampai Hiromi tidak ada semangat untuk menanggapi omongan Honjo dan masih memikirkan kejadian yang menimpanya. Di ruangan kelas 3, strip 2 atau B, terlihat Akutsu meminta izin kepada Yamazaki untuk mengumpulkan murid-murid kelas 2 untuk membantunya, tetapi Yamazaki tidak mengizinkannya. Karena menurutnya itu persoalan yang sepele. Agak ragu, Akutsu dengan berat hati menuruti perintahnya. Walaupun sebenarnya murid pindahan itu super kuat. Kembali ke Boya dan Yasuda. Dengan sebelah pihak, Boya memutuskan untuk menjadikan Yasuda sebagai bawahan pertamanya.